warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik Bu. Masih semangatkah hari ini untuk belajar? Semangat Bu. Ya, sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa lebih dahulu agar Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu. Silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di pagi hari ini kita akan mempelajari Asmaul Husna. Tahukah kalian apa Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Betul. Berapa jumlahnya Asmaul Husna? 99. Betul. Pagi hari ini sebelum Bu Guru menyampaikan materinya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tujuan kita mempelajari Asmaul Husna. Tujuan kita mempelajari Asmaul Husna yang pertama yaitu diharapkan peserta didik mampu meyakini sifat-sifat Allah melalui Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna yang kita pelajari di pagi hari ini cukup 10 saja, yaitu Al-Aziz, Al-Basit, Al-Hayy, Al-Ghani, Al-Ra'uf, Al-Bar, Al-Adl, Al-Fattah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Latif. Oke, tujuan yang kedua yaitu diharapkan peserta didik mampu meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna yang 10 tadi. Dan tujuan yang ketiga yaitu peserta didik diharapkan mampu menguraikan Asmaul Husna. Menguraikan di sini maksudnya yaitu peserta didik mampu menghafalkan Asmaul Husna yang 10 tadi dan menyebutkan artinya. Dan tujuan yang keempat yaitu diharapkan peserta didik mampu menyediakan atau membuktikan fakta atau fenomena kebenaran yang terkandung dalam Asmaul Husna 10 tadi. Apa aja Asmaul Husna yang kita pelajari di pagi hari ini yang jumlahnya 10 tadi? Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Ar-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adl, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Latif. Baik anak-anak, pada hari ini Bu Guru akan menjelaskan sedikit tentang materi kita yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna yaitu nama-nama Allah yang baik. Nah, Allah itu merupakan zat yang memiliki banyak sifat terpuji. Nah, sifat terpuji tersebut dituliskan dalam Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu tertulis dalam Al-Quran yang berjumlah 99 nama. Di sini ada yang sudah hafal Asmaul Husna? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya nggak apa-apa. Baik, nanti kita hafalan bersama-sama ya. Kemudian, tapi pada pertemuan kali ini kita membahas 10 nama Asmaul Husna saja ya. Yang pertama yaitu Al-Aziz. Al-Aziz yaitu Maha Perkasa. Jadi Allah itu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu pasti terlaksana dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalanginya. Yang kedua yaitu Al-Basit. Al-Basit itu Allah maha melapangkan rezeki. Jadi Allah itu senantiasa melapangkan rahmat atau kasih sayangnya kepada hambanya dan menerima taubat hambanya yang sudah terlanjur berdosa dan melapangkan rezeki yang dibutuhkan oleh hambanya. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Ghani, yaitu Maha Kaya. Jadi Allah itu memiliki segalanya, semua yang ada di alam semesta ini milik Allah. Jadi apa yang diminta oleh hambanya itu pasti Allah akan memberinya. Dan Allah itu memiliki segalanya. Yang keempat yaitu Ar-Ra'uf, yaitu Maha Pengasih. Jadi semua hamba Allah yang meminta kepada Allah itu pasti akan dikasih oleh Allah, meskipun itu tidak secara langsung ya. Sekarang siapa yang meminta pasti akan Allah berikan. Yang kelima yaitu Al-Bar, yaitu Maha Baik. Jadi Allah itu berbaik kepada siapa saja, kepada makhluknya. Yang keenam yaitu Al-Fattah. Al-Fattah yaitu berarti maha keputusan atau maha membuka. Jadi pada hari akhir kelak Allah akan memutuskan bahwa hambanya itu akan masuk ke neraka atau masuk ke surga. Jadi hamba yang memiliki banyak amal akan masuk surga, dan hamba yang memiliki banyak dosa maka akan dimasukkan neraka terlebih dahulu. Yang ketujuh yaitu Al-Adl. Artinya
Allah Maha Adil. Jadi Allah itu tidak membeda-bedakan kepada makhluknya, yaitu di mata Allah semua hambanya atau semua makhluknya itu sama. Yang kedelapan yaitu Al-Hayyu, yang artinya maha hidup. Jadi Allah itu maha menghidupkan dan hidup, senantiasa hidup dan tidak akan mati atau sirna. Yang kesembilan yaitu Al-Qayyum, yang artinya berdiri sendiri. Jadi Allah itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapapun atas kehendaknya. 10 yaitu Al-Latif, yaitu maha lemah lembut. Jadi Allah itu lemah lembut terhadap makhluknya. Jadi kita itu seharusnya tidak boleh kasar-kasar. Jadi kita ketika berkata atau melakukan apapun itu harus lemah lembut. Nah, jadi kita sebagai manusia diharapkan senantiasa mendekatkan diri atau bertakwa kepada Allah. Karena barang siapa yang menghafal atau mengenal dan menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan masuk surga atau jaminannya masuk surga. Amin. Semoga kita merupakan golongan orang-orang yang bisa masuk surga. Baik, dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, mungkin masih ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Baik, kalau begitu Ibu lanjutkan ya. Ibu akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari Asmaul Husna. Ada yang tahu apa manfaatnya? Iya, benar sekali. Jadi, salah satu manfaat mempelajari Asmaul Husna adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca Asmaul Husna, kita dapat mengenal Allah secara lebih dalam dan mengetahui siapa Allah melalui sifat-sifat yang terdapat dalam Asmaul Husna. Dengan demikian, kita akan semakin yakin bahwa Allah layak kita sembah, karena semua kebaikan itu ada pada Allah. Jadi, kita tidak pantas untuk menyombongkan apa yang kita punya. Kita tidak pantas untuk menyombongkan diri kita, karena semua itu hanya milik Allah semata. Kemudian, manfaat yang kedua yaitu bertambahnya ilmu pengetahuan. Dengan mempelajari Asmaul Husna, maka kita akan mendapatkan keutamaan dari ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena Asmaul Husna adalah dasar dari ilmu pengetahuan. Kemudian, yang ketiga, dengan mempelajari Asmaul Husna, kita akan termotivasi untuk mencari ridha Allah. Ridha Allah itu ada pada keberkahan hidup kita. Dengan membaca Asmaul Husna, tentu akan mengingatkan kita bahwa ridha Allah akan datang pada mereka yang benar-benar mengingat dan tunduk pada aturan-aturan Allah. Kemudian yang keempat adalah kita akan menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Mengapa demikian? Karena dengan mempelajari Asmaul Husna, kita akan mengetahui keagungan serta kebesaran Allah. Maka kita akan sadar bahwa kita hanyalah sebagian kecil dari makhluk ciptaan Allah. Maka kita akan menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan mempelajari Asmaul Husna, kita juga akan takut kepada Allah. Kemudian kita juga akan bertambah keimanan kita karena kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, bisa dipahami ya? Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Halo, kok diem semua ya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Nggak usah takut. Kalian pernah dengar peribahasa malu bertanya sesat di jalan? Pernah ya? Ada yang tahu apa artinya? Iya, benar sekali. Jadi, apabila kita segan untuk bertanya, maka diri kita sendiri yang akan rugi. Karena apa? Karena persoalan yang kita hadapi tidak menemukan jalan keluarnya. Maka apabila kalian masih ada yang bingung, atau mungkin ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Nggak usah takut, nggak usah malu-malu. Ayo, siapa yang mau bertanya? Iya, silahkan. Baik, jadi pertanyaannya, kapan kita bisa membaca Asmaul Husna?
Jadi, Asmaul Husna itu bisa dibaca kapanpun. Menurut sejumlah ulama, sebaiknya Asmaul Husna dibaca di waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Misalnya, setelah selesai sholat, di sepertiga malam, di pagi hari, di petang hari, dan sebagainya. Karena dengan membaca Asmaul Husna, kita akan selalu mengingat Allah. Dengan begitu, hati kita akan menjadi tenang, damai, dan juga tentram. Bagaimana Hasna bisa dipahami? Oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, semuanya sudah jelas ya. Bisa dipahami ya? Oke, hebat kalian semua. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya, anak-anak, kita akan melihat video tentang perilaku orang yang mengamalkan 10 Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan anak-anak untuk menyiapkan buku tulis dan pulpen untuk mencatat hal-hal yang penting dalam video. Sudah disiapkan anak-anak? Sudah, Bu! Oke, mari kita lihat videonya bersama-sama. Perilaku orang yang mengamalkan 10 Asmaul Husna. Orang yang mengamalkan Asmaul Husna Al-Aziz, maka orang tersebut memiliki perilaku tunduk, patuh terhadap ketentuan Allah yang berlaku atas dirinya. Kemudian orang yang berperilaku mengamalkan Al-Basit, maka orang tersebut akan bersikap qanaah terhadap nasib dirinya sendiri. Perilaku orang yang mengamalkan Al-Ghani merasa cukup dan penuh kesyukuran terhadap segala karunia Allah. Perilaku orang yang mengamalkan Ar-Ra'uf, Ar-Ra'uf itu artinya Maha Pengasih, maka orang tersebut memiliki saling kasih mengasihi antar sesama makhluk Allah. Dan orang yang berperilaku mengamalkan Al-Bar, Al-Bar itu artinya Allah Maha Baik, maka orang tersebut gemar mendermakan sebagian harta yang dimilikinya. Orang yang berperilaku mengamalkan Asmaul Husna Allah, Al-Fatah, di mana arti Al-Fatah adalah Maha Membuka, Allah Maha Membuka, maka orang yang mengamalkan Asmaul Husna tersebut selalu bertawakal kepada Allah. Dan orang yang mengamalkan dengan Al-Adl berarti orang tersebut berlaku jujur dan berkata baik. Dan orang yang mengamalkan Al-Hayyu berusaha menghidupkan hatinya yang masih dipengaruhi nafsu, serta orang yang mengamalkan Al-Qayyum mengakui kebesaran Allah sebagai pengatur alam semesta, serta orang yang memiliki atau mengamalkan Asmaul Husna Al-Latif, maka orang tersebut memiliki kepekaan sosial yang mampu menyentuh hati sesama orang muslim. Baik anak-anak, setelah melihat video tadi, apakah semuanya sudah paham? Sudah, Bu! Baik, dalam video tadi mengajarkan kita untuk mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai umat muslim wajib mengamalkan Asmaul Husna agar kita mendapatkan perlindungan dan berkah dari Allah SWT. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Siap, Bu! Bagus! Tetap semangat ya! Semangat! Oke. Baiklah anak-anak, kalian sudah menyimak video tentang Asmaul Husna. Sekarang Ibu akan membuat 5 kelompok dan di sini Ibu sudah menunjuk satu anak sebagai ketua kelompok. Untuk kelompok 1 mendiskusikan Asmaul Husna tentang Al-Aziz dan Al-Basit. Kelompok 2 mendiskusikan Asmaul Husna Al-Ghani dan Ar-Ra'uf. Dan kelompok 3 mendiskusikan Asmaul Husna Al-Bar dan Al-Fatah. Dan kelompok 4 mendiskusikan Asmaul Husna Al-Adl dan Al-Hayyu. Dan yang terakhir kelompok 5 mendiskusikan Asmaul Husna Al-Qayyum dan Al-Latif. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang masih kurang jelas atau belum kebagian kelompok?
Baiklah, jika kalian sudah jelas dan tidak ada yang dipertanyakan, Ibu akan memberi waktu 15 menit untuk mengerjakan. Dan kalian ingat ya, semuanya harus ikut mengerjakan. Di sini kalian semua harus kerjasama, dan Ibu akan mengawasi kalian semua. Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang Ibu akan meminta ketua kelompok untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dan untuk kalian semuanya, silahkan kalian mencatat penjelasan dari teman kalian yang di depan, dan jika ada yang kurang jelas silahkan kalian tanyakan. Alhamdulillah, semua kelompok sudah maju ke depan ya anak-anak, dan semuanya hasil diskusinya sangat bagus-bagus. Dan Ibu di sini akan menyampaikan sedikit saja penjelasan dari hasil diskusi kalian hari ini. Bagaimana sih pentingnya kita mempelajari Asmaul Husna itu? Asmaul Husna itu sebenarnya sangat penting untuk kita pelajari. Mengapa demikian? Karena Asmaul Husna itu akan membuat, dengan kita mempelajari Asmaul Husna itu, kita akan membuat kita itu semakin mengenal Allah, dan serta iman kita itu akan semakin tambah, dan juga kita akan jauh dari yang namanya itu kekafiran. Dan dengan kita mengenal Allah itu, kita akan menambah rasa syukur kita terhadap Allah. Nah, kita kan sudah belajar mengenai Asmaul Husna, kita sudah mengerti pengertiannya, kita sudah mengerti jumlahnya ada berapa, kita juga sudah mengerti makna yang terkandung dari setiap nama-nama Asmaul Husna. Terus kalian juga sudah berdiskusi tadi kan ya. Sekarang sebelum saya berikan tugas, saya berikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya apabila ada dari kalian yang belum mengerti atau belum paham mengenai materi kita pada pagi hari ini. Silakan mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan. Ada? Ya sebenarnya nggak ada ya. Kalian sudah paham semua alhamdulillah. Sekarang tugas dari saya adalah silakan 2 atau 3 dari kalian, ya nanti saya tunjuk aja biar ribet, biar nggak ikut kalian ya. Saya tunjuk untuk maju ke depan dan kalian menghafalkan berapa ya? 10 saja, 10 Asmaul Husna, dan kalian harus menghafalkannya beserta artinya. Oke, gampang kan ya? Ya. Nomor absen 1 ya, terus setelah nomor absen 1 nanti nomor absen 10 dan nomor absen 15 ya. Kalian bisa maju bergantian dari 1, 10 sampai 15 maju, kalian hafalkan Asmaul Husna 10 saja, terus kalian hafalkan juga beserta artinya ya. Oke, kita beri kesempatan, silakan. Gimana? Mudah kan ya menghafalkan 10 Asmaul Husna dan artinya ya? Untuk tugas terakhir dari saya, silakan kalian buat panduan materi dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kalian tulis di buku tugas ya, mengenai Asmaul Husna. Boleh bebas kalian tulisnya, bisa berupa peta konsep atau kalian tulis seperti catatan biasa ya. Yang penting kalian tulisnya di kertas atau di buku tugas. Terus kalian kumpulkan pada pertemuan kita berikutnya. Oke, bisa dimengerti ya? Ya. Sebelum saya tutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran kita hari ini adalah Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik, nama-nama Allah yang menunjukkan kemuliaannya, nama-nama Allah yang menunjukkan keagungannya. Dengan kita meyakini, dengan kita beriman kepada Asmaul Husna, maka kita sebagai manusia akan mampu untuk mengagumi, untuk memahami, untuk memahami kemuliaan Allah, untuk memahami keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah.